Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kiranya pagi hari ini Bapak Ibu boleh dalam kondisi baik dan sukacita, dan kita bersama-sama kembali untuk boleh datang kepada Tuhan dalam persekutuan doa pagi ini. Kita mengagungkan Dia, kita meninggikan Dia, kita bersyukur buat setiap anugerahnya, buat setiap rahmatnya yang selalu baru setiap hari. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, kita mengagungkan Dia. Dia Tuhan kita, Dia Raja kita. Kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan sekali lagi, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di
bumi dan di surga. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah kami Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami muliakan, kami sembah Tuhan. Kaulah Raja, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Tuhan, kami muliakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Hai sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami muliakan Tuhan, kami agungkan kehadiran Tuhan, kami memuliakan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sungguh menyembah Tuhan, kami sungguh meninggikan nama Tuhan, kami sungguh mengagungkan Engkau.
Tuhan, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan. Kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan, tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu. Bapak surga, pagi hari ini kami mengucap syukur buat setiap anugerah pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk hari baru Tuhan berikan kepada kami. Biarkan kami boleh juga mengisi dengan kekuatan semangat dan Tuhan hal yang baru dalam kehidupan kami bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih. Pagi ini kami ingin bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami dan buat kami boleh semua mengerti, percaya, dan boleh membagikannya kepada orang lain. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut firman-Mu pagi ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-8, kita akan membaca bersama-sama ayat 1, 2, dan 3 saja. 1 Korintus pasal yang ke-8, ayat 1 sampai dengan yang ke-3 saja. Kita akan membacakan dalam nama Tuhan Yesus, demikian bunyinya. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang ayat ini, memang konteksnya adalah tentang persembahan berhala. Jadi bagaimana pada waktu itu ada orang-orang yang berlatar belakang non-Yahudi, ya, kemudian ada orang berlatar belakang Yahudi yang masing-masing punya konsep yang berbeda. Satu sisi orang Yahudi merasa memiliki pengetahuan lebih dari orang non-Yahudi. Di satu sisi orang non-Yahudi boleh percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh dan ingin mengalami pertumbuhan. Saudara, seringkali hal serupa sebetulnya terjadi dalam setiap komunitas. Ya, karena pengetahuan orang tidak sama. Tentang iman sekalipun pengetahuannya tidak sama. Ya, saudara. Nah, tapi ada satu prinsip yang di sini yang Tuhan ajarkan kepada kita pagi hari ini, bahwa dikatakan pengetahuan yang demikian, pengetahuan yang kita pakai untuk menilai orang lain, pengetahuan yang kita pakai untuk merendahkan orang lain, pengetahuan yang kita pakai untuk ya menganggap orang lain jadi tidak tahu, justru pengetahuan ini membuat orang menjadi sombong. Yang pertama. Yang kedua, bahkan sebetulnya katanya dalam firman ini, kalau orang merasa punya pengetahuan, dia pun belum mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapai. Jadi artinya pengetahuan orang itu tidak ada yang sempurna sebenarnya. Maka kadang pengetahuan kita yang terbatas ini, kita tidak boleh atau tidak perlu untuk cepat-cepat untuk menghakimi, menilai orang dengan pengetahuan kita yang sangat terbatas. Pengetahuan apapun itu. Nah, justru yang di sini yang diajak untuk kita lakukan adalah tetapi kasih membangun. Nah, saudara, tentu di sini tidak mau memperhadapkan bahwa orang yang mempunyai
kasih itu tidak punya pengetahuan. Bukan. Justru di sini mau menjadikan satu kesimpulan bahwa pengetahuanmu boleh, tapi pengetahuan tanpa kasih Kristus akan menjadi kesombongan bagimu. Maka di sini semestinya kehidupan kita, termasuk pengetahuan kita pun harus dibungkus, harus didasari kasih Kristus. Maka saudara, ketika kita didasari kasih Kristus, tidak harus semua pengetahuan kita itu kita pamerkan kepada orang lain, kita sombongkan kepada orang lain, atau kita pakai untuk menilai orang lain. Tapi justru yang menonjol adalah kasih. Apa poinnya kasih? Kalau kemarin kasih itu dikatakan sabar. Kasih itu memiliki kemarin itu belas kasihan, murah hati kasih, ya kan? Kasih itu sabar kemarin ya. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Hari ini lebih menekankan kasih yang aktif, membangun, saudara. Jadi pagi ini kita ingin belajar. Ketika kita mempercayai, kita melihat potensi yang baik dalam diri kita, hal-hal yang baik pada diri kita, maka kita juga akan belajar melihat, mempercayai hal-hal yang baik pada diri orang lain. Sekali lagi, ketika kita percaya, mempercayai, melihat hal yang baik dalam diri kita, maka kita pun akan melihat, mempercayai hal-hal yang baik dalam diri orang lain. Orang lain itu bisa siapa saja di luar dirimu. Bisa itu pasanganmu, bisa itu anak-anakmu, bisa itu keluargamu, bisa itu temanmu, bisa itu komunitasmu, bisa sesama jemaat, atau bisa siapa saja. Belajar melihat potensi yang baik yang dimiliki oleh orang lain. Belajar melihat hal yang baik yang dimiliki oleh orang lain. Saudara, kadang-kadang orang di sekitar Anda butuh bantuanmu untuk membantunya melihat potensi yang baik dalam dirinya. Karena mungkin di dalam dirinya selama ini tertanam hal-hal yang negatif dari masa lalunya, seperti yang kemarin saudara saya jelaskan untuk kita. Pikirkan juga orang lain mengalami yang demikian. Mungkin hidup dalam masa lalu yang buruk. Mungkin hidup di tengah-tengah lingkungan yang selalu membulinya, mencelanya. Mungkin punya pengalaman-pengalaman yang membuat dia tidak percaya diri. Ada banyak hal. Mungkin terikat dalam dosa-dosa. Saya dan saudara yang sudah bisa melihat kebaikan diri sendiri, membantu, menolongnya untuk melihat kebaikan. Kasih itu membangun. Ada banyak orang itu senang kalau lihat orang itu jelek. Orang yang memiliki kasih tidak seperti itu. Orang yang memiliki kasih justru membantu orang yang merasa jelek itu melihat kebaikannya. Saudara, sedikit saya ulang kesaksian saya yang beberapa hari yang lalu dari sisi ini. Saudara, kenapa ayat dalam ketika Tuhan Yesus dibaptis itu menjadi ayat yang sangat menguatkan saya? Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kenapa? Karena tentu selama ini saya menghadapi tekanan, bully, makian, orang merendahkan saya. Dari kecil dibentuk seperti itu. Saya bersyukur. Ada orang yang Tuhan pakai
untuk membantu saya, membangun saya, melihat hal yang baik dalam diri saya. Saya bersyukur karena Tuhan pakai seseorang untuk mengingatkan saya. Sumardi, inilah anakku yang kukasihi. Dan pribadi-pribadi sangat mengasihi saya. Saudara, mari kita menjadi pribadi-pribadi demikian bagi orang lain. Melihat sisi baik orang lain. Potensi baik. Saudara, ketika kita mempercayai yang terbaik dalam diri orang lain, kita sedang membantu mereka. Kita sedang membantu memunculkan yang terbaik dalam diri mereka. Sekali lagi, mereka ini bisa pasanganmu, teman hidupmu. Bantulah suamimu lihat yang terbaik dalam dirimu. Bantulah istrimu lihat yang terbaik dalam dirimu. Berhentilah untuk merobohkannya, meruntuhkannya, mencelanya. Bantulah anak-anakmu untuk melihat potensi yang terbaik dalam dirinya, supaya dia membantu memunculkan potensi yang ada dalam dirinya. Berhentilah untuk merendahkannya. Berhentilah untuk membandingkannya dengan orang lain. Bantulah orang-orang sekelilingmu. Bahkan bantulah teman-teman seimanmu yang engkau anggap mereka begitu tidak mengalami kemajuan. Lihat potensi yang terbaik dalam dirinya. Bantulah. Sehingga dia pun boleh memunculkan hal yang terbaik dalam dirinya. Saudara, berhentilah kita memusatkan perhatian kita pada apa hal-hal yang buruk pada diri orang lain. Arahkan fokusmu pada bagaimana kita mengasihi mereka dan membantu mengeluarkan hal yang baik. Saudara, saya mengajak kita setiap pribadi, termasuk dalam doa-doamu pribadi. Ketika engkau menyebut orang-orang, baik orang sekitarmu maupun jemaat yang lain, atau orang lain siapapun, doakan supaya kita bisa membantu untuk memunculkan yang baik. Menghilangkan, menekan, atau membuang hal-hal yang buruk. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Ingat, pengetahuan bisa membuatmu sombong. Tapi kasih itu membangun. Dialah pengetahuanmu yang ada. Yang terbatas itu didasari dengan kasih. Sehingga sekalipun pengetahuan kita sangat terbatas, dengan hati yang tulus, kita mau pakai untuk membangun orang lain. Untuk membangun pasangan kita. Untuk membangun anak-anak kita. Untuk membangun orang-orang di sekitar kita. Untuk membangun siapa saja yang saya dan saudara jumpai. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita, menolong kita, untuk kita bisa memunculkan hal yang baik dalam diri orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita syukuri dan melihat kemuliaan, melihat kuasa Tuhan nyata melalui kasih yang kita praktekkan. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus.
Kristus kaulah Allah. Kaulah Kristus. Dalamku, lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu, kulihat kuasa-Mu, kulihat kuasa, kulihat kasih-Mu, kulihat kasih-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami merasa kami orang yang paling tahu, kami banyak pengetahuan, sehingga kami terjatuh dalam dosa kesombongan. Ampuni kami Tuhan, untuk pengetahuan kami yang terbatas ini. Jauhkan kami dari sikap untuk menghakimi orang lain dengan pengetahuan kami. Jauhkan kami dari sikap untuk merendahkan orang lain karena pengetahuan kami. Kami merasa lebih dari mereka. Tapi Tuhan, biarkan firman-Mu pagi ini boleh mengubahkan hidup kami. Kami yang Tuhan telah tolong, kami yang Tuhan telah selamatkan, kami yang Tuhan telah terus pimpin. Biarkan kami dipimpin, dikendalikan oleh kasih Kristus. Kasih yang bukan merendahkan orang lain, tetapi kasih yang selalu membangun orang lain. Kasih yang selalu berusaha menemukan yang terbaik dalam diri orang lain. Kasih yang mencoba membangun setiap potensi yang ada pada diri orang lain. Tuhan, ampuni kalau kami selama ini sering merendahkan orang lain yang kami lihat lebih buruk dari kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan, tolong kami, biarkan kami hari ini boleh menyadari bahwa kasih yang semestinya mengendalikan hidup kami, kasih yang membangun, dan bahkan firman-Mu hari ini menjanjikan bahwa Engkau mengenal orang-orang yang mengasihi-Mu. Tuhan, kami rindu kehidupan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami bisa membangun orang-orang di sekitar kami. Kami terus bisa membangun pasangan kami bisa membangun anak-anak kami bisa membangun keluarga kami bisa membangun, melihat, membantu, memunculkan potensi-potensi yang ada pada diri orang-orang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang hari ini boleh mengingatkan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni. Dan biarkan hari ini, mulai hari ini kami boleh menyadari, Tuhan, biarkan kami boleh sungguh hidup kami didasarkan pada kasih yang membangun. Dan biarkan pengetahuan kami yang terbatas ini pun kami bungkus, kami dasari dengan kasih Allah untuk membangun orang lain, bukan meruntuhkan, bukan menghakimi, bukan merendahkan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Kami bersyukur juga untuk setiap hari ini Tuhan boleh meneguhkan kami bahwa orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Biarkan Tuhan kehidupan kami juga boleh, Tuhan, boleh orang menjadi pribadi yang dikenal oleh Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap anugerah dan kasih-Mu. Oh, terima kasih Bapa. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau bersama-sama menyatukan hati kami di dalam Tuhan. Kami secara khusus pagi ini kami berdoa untuk setiap kami, supaya kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang selalu memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, termasuk kami boleh melihat, membantu teman-teman kami, orang-orang sekitar kami untuk melihat hal-hal yang baik dalam dirinya, potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Tuhan, kami sungguh percaya satu hal yang boleh mengubah kehidupan pribadi seseorang adalah kebenaran Injil-Mu. Mampukan kami untuk kami boleh, Tuhan, membawa, memberitakan Injil kepada seorang-orang di sekitar kami, sehingga mereka boleh mendengar berita Injil itu yang akan memperbaharuinya, yang akan mengubahnya, yang akan memimpinnya, yang akan terus memampukannya untuk boleh mengalami pertumbuhan. Tuhan, berkati kami, kepada siapapun mampukan kami untuk kami sering menceritakan kebenaran Injil ini.
Tuhan, terutama kepada orang terdekat kami. Kami semua datang kepadamu pagi ini Tuhan, kami mau menyerahkan buat setiap pelayanan-pelayanan misi yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan, baik oleh juga untuk oleh lembaga-lembaga misi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, apapun bentuk misi yang mereka lakukan, Tuhan kami mau percayakan kiranya Tuhan yang menolong, memimpin setiap Tuhan pelayanan misi ini. Baik melayani misi yang sifatnya untuk membangun gereja atau menanam gereja, planting. Tuhan juga tolong, karena Tuhan bagaimanapun Tuhan butuh ada gereja untuk pemulihan, untuk proses pembentukan dan sebagainya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan misi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga misi juga boleh bersinergi bekerja sama dengan gereja-gereja yang ada, sehingga pelayanan misi boleh menjadi juga terjadi follow up yang selanjutnya. Tuhan kami juga mau berdoa untuk setiap pelayanan misi kepada orang-orang atau daerah-daerah yang terpencil, yang terisolasi Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayanan misi di orang-orang yang mengalami kesulitan. Kami juga berdoa untuk pelayanan misi kepada suku-suku tertentu. Kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk pelayanan misi penginjilan yang dilakukan melalui media massa, sosial media yang ada saat-saat ini. Tuhan, biarkan berita baik, good news itu kami boleh sampaikan, wartakan kepada siapa saja Tuhan. Tuhan tolong kami juga supaya kami tidak hanya sekedar berlomba pengetahuan, yang itu akan justru mengkaburkan, kadang membuat banyak orang yang belum mengenal Kristus menjadi tersandung Tuhan. Tapi biarkan kami boleh menunjukkan kasih kami yang selalu membantu melihat potensi orang lain yang baik, yang positif ada dalam dirinya. Tuhan, berkatilah supaya setiap orang-orang yang Tuhan juga panggil khusus secara khusus untuk pelayanan-pelayanan misi, berkati pribadi-pribadi ini, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, Tuhan semuanya, supaya Engkau juga yang memeliharakan kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan, supaya kiranya Tuhan semakin hari, semakin banyak orang yang mengenal Kristus, yang hidupnya diperbaharui, hidupnya didasarkan pada kasih yang selalu membangun bagi orang lain. Tuhan, terima kasih. Kami juga pagi hari ini mau menyerahkan buat setiap Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami, yang belum mengenal Injil Kristus, biarkan kami Tuhan pakai menjadi alat-Mu, untuk kami bisa menyampaikan kabar baik kepada mereka. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, untuk setiap pekerjaan kami, untuk setiap aktivitas kami. Kami akan berangkat ke kantor, berangkat ke tempat kerja, maupun yang akan pergi ke tempat di mana bisnis kami ada, usaha kami ada. Tuhan, Kau juga yang menyertai semuanya. Dan kiranya Tuhan juga yang memberikan kepada kami penyertaan-Mu, terutama untuk kami yang juga bekerja dari hari ke hari untuk harinya. Tuhan, Kau juga yang menolong supaya kerjaan sesederhana apapun, tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa Tuhan pakai menjadi sarana berkat bagi kehidupannya. Berkati supaya kami terus mengalami kemajuan dan bergantung kepada Engkau. Tuhan, kiranya kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, Tuhan juga tetap berikan kepada mereka sukacita. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikannya. Biarkan mereka Tuhan juga boleh Tuhan arahkan pendidikan sesuai dengan keinginan Tuhan, mempersiapkan dia. Jika anak-anak kami akan memasuki perkuliahan Tuhan yang baru, Tuhan pimpin mereka, agar mereka boleh sungguh bertumbuh dewasa, mandiri, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekolah, karena mungkin ini kali pertama mereka jauh dari orang tua, karena harus mereka kuliah di luar kota. Tuhan, berkatilah anak-anak kami, lindungilah dimanapun mereka berada. Kasih-Mu yang menaunginya, menolongnya, untuk dia boleh, untuk anak-anak kami terus boleh Tuhan fokus pada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, baik yang sakit maupun yang sedang isolasi mandiri. Tuhan, Engkau juga yang memberikan kesembuhan. Engkau yang merawat mereka, melawat mereka, menolong mereka, menyembuhkan mereka yang sedang di rumah sakit maupun yang sedang berobat jalan, bahkan yang isolasi mandiri. Biarkan kami Tuhan mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, dan biarlah Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami pagi hari ini. Biar Tuhan boleh yang menyempurnakannya. Dan kami sungguh Tuhan menyadari kehidupan kami sangat bergantung kepadamu. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya Tuhan terjadilah
sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu kami hidup berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami sungguh menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih sayang Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Itulah yang senantiasa memberkati, memelihara, menolong, memimpin kehidupanmu dalam setiap kehidupan rumah tanggamu, pekerjaanmu, dan apapun yang kau rencanakan. Kiranya engkau mendapatkan pemberian berkat Tuhan. Dan biarlah kehidupanmu boleh memuliakan Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat menjalankan aktivitas kita, dan biarkan kita mengingat rema kita hari ini, bahwa pengetahuan tanpa kasih lebih membuat kita sombong. Tetapi ingatlah, ketika engkau didasari oleh kasih, diikat oleh kasih, digerakkan oleh kasih, pengetahuan itu justru berguna untuk membangun orang lain. Mari pastikan dirimu hari ini engkau sedang menolong seseorang untuk menemukan hal yang positif dalam dirinya. Menolong seseorang untuk memunculkan hal yang terbaik dalam dirinya. Tuhan memberkati kita semua, dimanapun kita ada, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Selamat berkarya, Immanuel.